Shalom, pemirsa Taburai Injil dimanapun saudara berada. Bersama dengan saya Pendeta Vera Weno, saat ini kita akan belajar satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur 128 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan memberikan kepada kami satu kesempatan untuk kami boleh belajar daripada bagian firman-Mu. Kami mohon Tuhan, sucikan dan kuduskan kami, serta karuniakan kepada kami roh dan hikmat-Mu untuk mengerti dan memahami apa maksud Tuhan bagi kami di saat ini. Ini kami ya Tuhan, kami siap sambut berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bacaan Alkitab di saat ini terambil dari kitab Mazmur pada pasalnya yang ke-128. Kitab Mazmur 128 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Saya akan membacakan bagi kita semua. Berkat atas rumah tangga, nyanyian syarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Pemirsa Taburai Injil yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, berbicara soal berkat, siapa sih yang tidak mau dapat berkat? Tentu semua kita, siapapun kita, sebagai orang percaya, kita memiliki keinginan atau kerinduan untuk hidup kita dilingkupi oleh berkat Allah. Sebab apa? Sebab berkat adalah kemurahan atau kurnia yang diberikan Allah bagi manusia, dan oleh karena berasal dari Allah, sehingga berkat ini selalu dikaitkan dengan hal-hal yang baik yang diberikan oleh Tuhan dengan tujuan untuk mensejahterakan serta memberi kebahagiaan bagi umat itu sendiri. Salah satu berkat Allah yang dapat kita katakan bahwa berkat itu sangat terbesar adalah ketika Bapa Surgawi menganugerahkan anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, sebagai korban penebus dosa bagi kita semua. Dengan demikian, kita yang tidak layak ini, kemudian kita dilayakkan oleh Bapa di sorga. Bahkan bukan saja kita akan ada dalam persekutuan dengan Dia, tetapi Dia pun juga memanggil kita sebagai anak-anaknya. Pendengar Taburai Injil yang diberkati oleh Tuhan, alasan setiap orang ingin memiliki berkat dalam kehidupan mereka adalah agar supaya hidupnya, keluarganya, rumah tangganya dapat hidup bahagia. Dan karena betapa pentingnya bahagia itu, maka terkadang orang memiliki pandangan yang keliru tentang arti sebuah kebahagiaan. Seringkali orang mengukur kebahagiaan itu bisa didapat atau dirasakan kalau ia punya uang yang banyak, kalau ia punya rumah, kalau ia punya kekayaan atau harta yang melimpah, ketika ia memiliki jabatan, atau ketika ia memiliki ini dan itu, atau punya ini dan itu, maka orang akan bilang bahwa dia adalah orang yang sangat berbahagia. Sampai-sampai kita lupa bahwa kebahagiaan seperti ini merupakan kebahagiaan yang terkadang cuma datang sesaat saja. Kebahagiaan yang semu. Dan oleh sebab itu, ketika apa yang kita miliki ini, itu pada suatu saat, suatu ketika akan hilang ataupun lenyap. Maka dengan demikian, maka rasa bahagia pun itu pun akan menghilang atau lenyap daripada kita sendiri. Orang sudah tidak bisa hidup bahagia lagi.
Dan pada bagian Alkitab yang telah dibacakan tadi, dengan tema yaitu berkat atas rumah tangga, mau mengingatkan kita sebagai orang percaya tentang arti memperoleh bahagia yang sesungguhnya. Di mana pertama yaitu takut akan Tuhan. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, agar keluarga kita diberkati dan supaya hidupnya bahagia, maka penting untuk keluarga hidup takut akan Tuhan. Yang dimaksud dengan takut akan Tuhan adalah memiliki rasa hormat yang disertai dengan kasih kepada Tuhan. Dan itu berarti bahwa dimulai dengan kehidupan pribadi yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga dalam menjalani hidup ini dilakukan seturut dengan jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Sekalipun kita tahu bahwa ada begitu banyak jalan atau persimpangan jalan yang ada di dunia, yang ditawarkan di dunia ini. Tetapi keluarga yang memilih hidup menurut jalan Tuhan, maka keluarga itu akan hidup dalam kebahagiaan. Di sini seorang suami sebagai kepala keluarga mengambil peran sebagai seorang pemimpin rohani bagi keluarganya sendiri. Artinya secara pribadi dia juga memiliki kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Salah satu contoh diantaranya yaitu ketika dia bersama-sama dengan keluarganya dapat makan dari hasil jerih lelahnya. Ya, ini merupakan gambaran di mana saat dia bekerja, dia betul-betul bekerja dengan penuh tanggung jawab. Sehingga kekayaan, uang, harta, ataupun juga jabatan yang ia miliki, ia akan miliki dengan cara yang berkenan di hadapan Tuhan. Ia memilikinya dengan cara yang diberkati oleh Tuhan. Bukan diperoleh dengan cara yang jahat atau cara yang serakah, yang membuat orang lain akhirnya terkorban atau hidup orang lain menjadi susah. Kalau kita lihat di Amsal 10 ayat kedua, di sini berkata bahwa harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Oleh sebab itu, imbas dari seorang laki-laki yang takut akan Tuhan atau kepala keluarga yang takut akan Tuhan, dia akan memiliki istri yang mendatangkan sukacita, atau dia selalu bersyukur, memiliki istri yang tahu bersyukur atas segala hal yang diperoleh atau segala upah yang didapatkannya. Anak-anaknya juga akan menyenangkan dia. Di sini orang tua dapat melihat masa depan anak-anak yang membahagiakan karena mereka berguna. Gambaran daripada tunas pohon zaitun itu sendiri. Alasan kedua, seperti berkat Tuhan yang dimulai dari Gunung Sion, demikian pula berkat Tuhan itu turun dari orang tua yang takut akan Tuhan, dan maka dia dapat melihat kebahagiaan dari masa depan anak-anaknya. Pertanyaan bagi kita sebagai orang tua, sudahkah kita takut akan Tuhan? Jika kita mau agar supaya keluarga kita diberkati, jika kita mau agar supaya kehidupan rumah tangga kita terberkati dan menjadi bahagia, maka mari hiduplah dalam takut akan Tuhan dan berjalanlah menurut jalan-jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Saya mau ajak saudara, mari kita katakan bahwa Tuhan, aku mau hidupku bahagia, aku mau keluargaku bahagia. Oleh sebab itu, berikanlah kekuatan dan kemampuan supaya aku hidup dalam takut akan Tuhan. Amin.